akibat rumpusan dan sebagainya mungkin sudah dicoba, barangkali petani menganggap itu kurang efektif dalam memberantas nah, kejadian kemarin itu harapan kami itu cukup yang terakhir di Karangti, tidak terulang lagi. Apalagi kalau seandainya yang menjadi korban itu orang lain, bukan pemilik sawah, kan nanti ranahnya malah justru ke ranah pidana karena dianggap kelalaian, dan kelalaian itu menimbulkan hilangnya nyawa dan sebagainya. Nah, kita dalam hal ini silahipun berharap petani khususnya yang ada di Karangti ini agar untuk tidak menggunakan listrik lagi, baik diesel maupun PLN, karena ngeman awak itu. Walaupun kita juga tahu misalkan dampak tikus itu merugikan, tapi sangat beresiko lagi kalau ternyata sampai menimbulkan korban jiwa sampai meninggal dunia. Terus ini nonton Pak, kawatin ini terus nyambung ke sini dong. Iya tasih. Oh jadi ten riwatan gen. Tapi ini nggih mati nggih. Nggih. Nggih kula kan sesudah maghrib kula nyalake mangke misak kula buta mantu. Oh. Tak janjete kula buta mantu dadi namung nek sonten biasane kan saat dereng dipun paring jajan nek sonten di bar maghrib kula teng saben itu patah. Ketinggal katahan lho Pak. Dan niku sampun itu terus tiap maghrib kula mriki mengke kula tenggoten mriku mengke kula misak matok kula. Itu tetap melindungi keselamatan jiwa manusia tentunya, walaupun itu alasannya tikus dan sebagainya, namun demikian itu tidak bisa kita terima ya. Karena kalau kita kaitkan dengan hukum itu nanti akan bisa dimasukkan ke ranah hukum, karena bisa mengakibatkan nyawa orang lain terposisikan ya. Yang jelas kami dari jajaran Mustika Kecamatan Grampal melarang memasang jebakan tikus berupa aliran listrik. Pak, meskipun berulang kali diingatkan, tapi kemarin kejadian lagi Pak, ada yang meninggal terkena listrik. Artinya petugas bagaimana menyikapi itu? Tentunya kami dari jajaran Mustika Kecamatan Grampal itu sudah berusaha ibaratnya tanpa henti mengingatkan, menghibur dan sebagainya, jangan sampai masyarakat menjadi korban karena jebakan tikus yang dialiri dengan listrik. Mungkin nanti kalau misalkan sampai terjadi hal-hal yang bisa dibawa ke ranah hukum, kami dari jajaran Polsek Grampal tidak segan-segan untuk menyidik, melakukan penyidikan. Ada penggunaan jebakan ini yang menggunakan aliran listrik dari PLN yang semestinya digunakan untuk sumur dalam, akan tetapi petani memanfaatkan untuk yang lain. Dalam surat edaran PLN pernah disampaikan kalau ada sanksi yang diberikan manakala listrik ini digunakan di luar peruntukan, mungkin seperti pencabutan dan sebagainya. Harapan kami untuk bisa lebih dievaluasi lagi berkaitan dengan penggunaan listrik yang ada di sawah, karena
memungkinkan dan berpotensi digunakan untuk memasang jebakan listrik. Dan harapan kami juga petani bisa mengikuti siklus pola tanam yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sragen. Ada berapa petani yang masih nekat memasang? Ya kalau jumlahnya intinya kurang tahu persis, tapi kalau mayoritas untuk karang itu relatif banyak yang tidak memakai setrum tikus mas. Mungkin kalau dihitung jari mungkin ya masih sekitar di bawah 10 lah. Mungkin yang paling banyak itu di wilayah Karaan. Kalau di sini mungkin ya tinggal 1 atau 2 itu aja. Jadi jumlahnya sedikit ternyata justru ada kejadian. Ya mungkin gini karena mungkin kurangnya pengalaman, kurangnya mungkin dia kurang hati-hatiannya itu tadi mungkin ya menjadi sebuah musibah. Kalau warga sendiri apa memang itu pilihan terakhir untuk menyelamatkan? Karena gini, segala upaya dari masyarakat biasanya sudah ditempuh, mungkin mulai dari pakai obat, pakai alat yang seperti pupuk atau apa itu sudah dipakai. Namun hama masih terlalu banyak, makanya masyarakat kalau pakai setrum ini biasanya memang sudah merasa putus asa. Ya makanya seperti itu, makanya karena sudah merasa biaya pengeluaran untuk biaya garap sudah tinggi, namun hasilnya banyak yang intinya tidak bisa diharapkan. Sir Samsuri. Pak, ini kemarin sudah kejadian, itu ini masih memasang karena faktornya apa Pak? Mungkin dari petani. Ya kalau dari petani ya karena tanamannya habis dimakan tikus Pak. Ya. Tapi kan dari petani sendiri tahu bahwa itu membahayakan nyawa Pak? Tahu, sebetulnya tahu. Ya karena resiko seharusnya ya kita sendiri yang hati-hati. Masalahnya kalau yang sudah-sudah nggak dikasih jebakan itu ya habis mas. Habis dimakan. Biasanya padi itu menyerang waktu tikus itu menyerang waktu padinya umur berapa Pak? Ya mulai habis dipupuk. Habis dipupuk sudah kelihatan subur itu udah langsung diserang. Pengalaman jenengan pasang seperti ini efektif tidak sebenarnya? Ya sebetulnya efektif sekali. Setelah saya pasang pertama itu dapat luar biasa dapatnya, terus kedua ketiga itu masih lumayan dapat, keempatnya udah berkurang, terus udah saya lepas, enggak maksudnya enggak saya nyalain, enggak saya nyalain sampai sekarang. Pak, ini karena korban sudah terlalu banyak, ini pemerintah ini mengimbau untuk menyetop penggunaan ini. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya kalau saya sebagai orang kecil ya apa kata pemerintah ya kita patuhi ya, cuma kadang-kadang itu petani itu ngeluh karena tanaman biayanya tidak sedikit tapi hasilnya berkurang sekali mas, karena sekarang biaya apa-apa kan mahal. Tentunya kalau ini nggak boleh pakai, harus mengharapkan ada solusi lain dari pemerintah. Ya seharusnya sejak lama petani itu mengharapkan solusi dari pemerintah supaya bisa memberantas hama itu bagaimana, tapi pemerintah sendiri juga tidak ada penemuan masalah hama itu. Selama ini nggak pernah ada bantuan misalnya untuk pengomposan atau obat atau apa untuk memberantas tikus dari Dinas Pertanian atau dari Nggak ada mas. Ya kalau dulu ada semacam petasan katanya, tapi saya belum pernah lihat. Petasan dulu dimasukkan di dalam lubang itu ada dulu, tapi saya belum pernah nyoba itu. Kalau dulu saya pakai ubub, pakai lirang itu udah, terus apa saja yang kata orang itu udah saya jalanin, tapi hasilnya ya masih kayak begitu aja. Pak, ini pakai apa Pak? Genset? Genset iya. Dipasang setiap jam? Setiap habis maghrib sampai habis misa.